Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Risma Hadiza dari kelas 10 AKL 3. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Awal kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Setelah jatuhnya Konstantinopel, bangsa Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang mereka butuhkan, utamanya mencari rempah-rempah langsung dari pedagangnya. Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Tokoh penjelajah dari Portugis yang berhasil mencapai kepulauan Indonesia pertama kali adalah Alfonso de Albuquerque. Di bawah pimpinannya, ia dan rombongannya mendarat di Indonesia pada tahun 1511, tepatnya di daerah Malaka. Setelah berhasil menguasai Malaka, keberhasilan tersebut mendorong Alfonso untuk mengirim 3 kapalnya ke kepulauan rempah-rempah di Indonesia Timur, tepatnya di Maluku. 2 kapal dari armada utusan Alfonso yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil mencapai Ternate pada tahun 1512. Pada awalnya, kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh Sultan Ternate, yang pada saat itu sedang bermusuhan dengan Kesultanan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Saverius. Tokoh dan peran bangsa Portugis yang masuk ke Indonesia. Bartolomus Dias merupakan orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru untuk memperoleh rempah-rempah. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486 dan mulai melakukan perjalanannya dari Lisabon, bergerak ke arah selatan, menyusuri pantai barat Afrika, sampai di ujung selatan benua Afrika, yang kemudian diberi nama Tanjung Harapan. Kemudian, ia kembali lagi ke Portugal karena ada badai yang besar. Vasco da Gama adalah seorang pelaut Portugis yang berhasil menemukan jalur laut ke dunia timur India dengan menyusur mengelilingi pantai barat benua Afrika. Melalui rute ini, ia menjumpai pedagang muslim dan memperoleh informasi tentang negara yang memiliki kekayaan alam yaitu bangsa Asia. Pada tahun 1498, Vasco da Gama menjelajah sampai ke Calicut, India dan kembali ke Portugal lagi. Meskipun Bartolomus Dias dan Vasco da Gama adalah 2 pelaut Portugis yang memelopori awal penjelajahan samudra ke timur, namun mereka berdua tidak pernah sampai ke Indonesia. Alfonso de Albuquerque adalah bangsa Portugis yang berhasil menemukan sumber rempah-rempah Asia yang sesungguhnya, yaitu berada di Malaka, Indonesia. Aksi kolonialisme di daerah Malaka dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque. Dan ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Antonio lahir di Madeira pada tahun 1480. Ia adalah mualim dan perwira kelautan berkebangsaan Portugal. Ia adalah kapten yang memimpin ekspedisi Eropa pertama menuju timur dan Kepulauan Banda pada tahun 1512 di Nusantara selama perjalanan penjelajahan ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Francisco Serrao bertugas sebagai kapten salah satu dari 3 kapal yang seluruhnya di bawah komando Antonio de Abreu yang dikirim dari Malaka oleh Alfonso de Albuquerque untuk menemukan kepulauan rempah-rempah di Maluku pada tahun 1512. Francisco Saverius adalah seorang pionir misionaris Kristen dan pendiri Serikat Yesus. Ia adalah seorang tokoh pekabar Injil Maluku serta mengajarkan agama Kristen Katolik untuk anak-anak dan orang dewasa. Ia menyusun semacam katekismus dalam bentuk syair yang mengandung penjelasan tentang pengakuan iman Rasuli. Apa sih tujuan bangsa Portugis masuk ke Indonesia? Awal mula tujuan bangsa Portugis melakukan pelayaran ke Indonesia adalah untuk mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Lama-kelamaan, tujuan utama tersebut berkembang sesuai dengan keserakahan mereka. Tujuan tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu yang pertama, gold atau emas. Tujuan utamanya adalah untuk mendapat keuntungan yang besar atau yang bisa dilambangkan dengan emas. Mereka ingin mendapat keuntungan dari perdagangan rempah-rempah, yaitu dengan membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat murah di wilayah Maluku dan menjualnya ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Yang kedua, glory atau kemuliaan dan kejayaan. Tujuan Portugis adalah untuk mencari kejayaan dengan memperluas daerah jajahan. Bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis memiliki paham imperialis barat yang akhirnya ingin menguasai Indonesia agar memperoleh kejayaan.
Gospel atau penyebaran agama. Portugal adalah sebuah negara dengan adanya agama Kristen yang kuat, dan karena itu misi perjalanan telah disertai dengan suatu misi dalam penyebaran agama. Hal ini telah diamati di wilayah Maluku yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Kristen Katolik pada saat itu. Dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia semakin memperkaya keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya agama Kristen Katolik yang dibawa bangsa Portugis. Yang kedua, peninggalan Portugis dalam bidang bahasa ditunjukkan dengan sejumlah kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa contoh kosakatanya antara lain seperti gereja, mentega, sinyo, sepatu, pesta, sabun, meja, dan minggu. Yang ketiga, bangsa Portugis juga menambah kekayaan kita di bidang budaya, yaitu dengan hadirnya suatu jenis musik baru yakni musik roncong. Yang keempat, adanya alih teknologi dari bangsa Portugis yang berasal dari benua Eropa kepada bangsa Indonesia. Yang kelima, bangsa Portugis banyak meninggalkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai seni tinggi. Di antaranya adalah benteng-benteng yang dulu mereka gunakan. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis membuat rakyat Indonesia tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian mereka dengan bebas. Hal ini karena Portugis melakukan kebijakan monopoli perdagangan kepada Indonesia sehingga semua hasil bumi yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia harus diserahkan kepada mereka. Yang kedua, bangsa Portugis banyak menimbulkan perang dengan rakyat Indonesia, terutama dengan para penguasa yang ada di Ternate dan Tidore. Peperangan ini banyak memakan korban, baik itu berbentuk nyawa maupun harta.